Dalam kondisi judul itu udah di ACC dari semester 7 awal. Jadi semester 7 awal itu udah ngobrol-ngobrol ya informal gitulah, kayak ngobrol-ngobrol santai sama calon dosen pembimbing waktu itu. Jumpa lagi di Sarang Untidar, ngobrol santai bareng Untidar. Nah, kali ini saya sudah ditemani dengan salah satu mahasiswa berprestasi Untidar yang mana yang akan menjadi wisudawan terbaik Untidar yang ke-66 di 2 Maret mendatang. Langsung saja kita kenalan dengan inilah narasumber kita pada hari ini, Mbak Nova. Halo, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Mbak Nova? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, mungkin kan hari ini itu kita akan mengulik-ngulik nih tentang kesehariannya, kehidupannya Mbak Nova mungkin, ataupun seputar dengan masa kuliah Mbak Nova kemarin. Boleh. Oke. Nah, mungkin sebelumnya nih Mbak Nova bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mbak Nova namanya siapa, dari prodi mana, dan asalnya dari mana? Oke, perkenalkan nama saya Nova Diadara dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan saya asli Magelang. Oke, warlock ya berarti ya, warga lokal. Akamsi. Oke. Akamsi, iya sih. Kemarin tuh di wisuda 65 itu semuanya dari Jakarta semua nih. Oh, iya, gitu. dari Jakarta. Dan kebetulan berarti ini pegang ahli lagi oleh warga lokal Magelang. Oke, Mbak Nova, mungkin bisa diceritain ya Mbak, bagaimana sih perasaannya kemarin ketika Mbak Nova diamanahi nih sebagai wisudawan terbaik Untidar di wisuda ke-66 Mbak? Mungkin bisa diceritakan. Oke. Jadi waktu itu dihubungin sama kepala bagian akademik ya, saya agak lupa namanya Bapak siapa. Iya, ya, Mas Andri kayaknya deh. Mungkin. Nah, Okay. itu dihubungin untuk bikin naskah sambutan dan harus dikumpulin hari itu juga tuh. Dan aduh, mepet banget, terus langsung tak kerjain dan rasanya tuh kayak gimana ya? Senang, bahagia Iya, ya. terus nggak nyangka juga gitu, karena IPK saya tuh nggak yang setinggi kakak tingkat sebelumnya. Kan kakak tingkat saya di PBS itu ada yang IPK-nya tinggi banget, hampir sempurna gitu ya. Jadi, oh berarti kalau wisudawan terbaik harus gitu. Dalam pikiran saya kayak gitu. Jadi, oh ya udah berarti aku nggak bisa gitu. Oke, dan ternyata shock juga ya, Iya. bisa mendapatkan wisuda terbaik ya. Iya. Emang rezeki sih nggak kemana ya Mbak ya. Alhamdulillah gitu. Karena sempat insecure juga karena melihat cuttingnya IPK-nya lebih tinggi. Ternyata Mbak Nova deh menjadi wisudawan terbaik. Iya gitu. Pasti seneng lah ya. Iya. Nah, gimana sih perasaannya dan responnya, terutama sih lebih respon sih orang tua ketika Mbak Nova mendapatkan wisudawan terbaik itu Mbak? Iya, jadi kan kalau orang tua itu udah tahu ya di kampus pasti ada yang namanya wisudawan terbaik gitu. Jadi udah dari dulu banget aku tuh selalu ngomong, Pah, Mak gitu, kalau nggak jadi wisudawan terbaik nggak apa-apa ya gitu. Soalnya walaupun mereka nggak berekspektasi tapi kayak harus ini gitu loh, dalam diri aku tuh dalam kayak harus gitu. Tapi ternyata mereka nggak sama sekali nggak berekspektasi apapun dari dulu. Jadi ya udah nggak apa-apa, sebisanya, yang penting kuliah udah lulus aja udah alhamdulillah gitu. Jadi ketika dikabarin ini dapat wisudawan terbaik, nah katanya nggak dapat gitu. Nah ini dapat ya kan, aku nggak tahu gitu. Jadi orang tua seneng sih karena aku dari awal nggak ngasih ekspektasi ke mereka gitu. Dan tiba-tiba tuh memberikan kejutan ya, surprise ya ke orang tua Iya. juga. Wah, nggak nyangka nih pasti orang tuanya mikirnya ini anak gue pasti kuliahnya ya biasa-biasa aja, mungkin kamu sekali ya. Soalnya gitu. udah mewanti-wanti orang tua dari awal, nggak usah berharap gitu. Oh iya. Tiba-tiba dapat aja gitu. Oke, berarti ya memang rezeki nggak kemana lah ya. Alhamdulillah. Bener-bener kata orang tuh kalau rezeki itu ya udahlah, mau kayak gimana pun ya kalau rezeki tetap rezeki kan. Alhamdulillah. Nah, Mbak Nova kan IP-nya Mbak Nova kan tergolong tinggi ya, 3,93 gitu. Nah, gimana sih ketertarikannya Mbak Nova sendiri? Emang tertarikkah di PBSI
Atau ini memang secara kebetulan nih? Atau seperti apa gitu? Oke, jadi kembali ke zaman SMA ya Mbak. Oke, boleh. Kita flashback berarti ini ya. Iya, benar. Zaman SMA tuh kayak udah kekeh banget nih mau pendidikan bahasa Inggris. Jadi sebenarnya minatku itu di bidang bahasa gitu, kayak semua bahasa gitu suka sih. Bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Jawa, bahasa Inggris gitu. Pokoknya bahasa lah, gue suka semuanya. Nah tapi waktu itu masih SMA, spesifiknya tuh pengen bahasa Inggris karena mikirnya pendidikan bahasa Inggris nah itu kerjanya itu bakal lebih luas aja gitu, mikirnya sih gitu. Ya anak SMA ya mikirnya masih sebatas itu aja. Tapi aku nyoba SNMPTN di Untidar, pendidikan bahasa Inggris, nggak lolos. Oh, nggak lolos. Oke, berarti ketolak nih. Terus akhirnya nyoba belajar UTBK dan waktu itu ikut rasionalisasi juga. Jadi kayak strategi biar keterima nih. Nah, strategi biar keterima itu ternyata caranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu taruh di pilihan pertama, terus bahasa Inggris itu taruh pilihan kedua. Iya, biar peluang lolos-nya itu lebih tinggi gitu katanya. Terus ya udahlah nurut aja daripada nggak keterima gitu kan. Tapi malah lolosnya di pilihan pertama ini UTBK. Jadi niatnya ke bahasa Inggris malah ke bahasa Indonesia gitu. Terus coba lagi ke Mandiri gitu. Mandiri tak puter balik nih, yang bahasa Inggris pilihan pertama, bahasa Indonesia pilihan kedua, nggak lolos. Oke. Iya, jadi oh ya udah mungkin rezekinya di sini, ya udahlah jalanin aja, toh nggak yang melenceng banget kayak dari bahasa Inggris ke matematika juga enggak gitu. Oh, kenapa nih? Tahu nih. Matematika nggak kuat Kak. Oh, nggak kuat, oke. Nggak bisa. Oke, berarti memang lebih ke minatnya memang ke bahasa gitu ya. Iya. Jadi selama masih lingkup bahasa aman lah gitu. Berarti dulu semua bahasa senang, jangan bisa bahasa Jepang juga nih atau Mandarin gitu. Bahasa Jepang bisa dikit-dikit, cuma 3 tahun sih belajarnya. Oke, arigato kayak gitu-gitu bisa berarti ya? Bisa. Oh, bisa. Oke. Berarti dari sebuah ya boleh ketidaksengajaan juga ya. Iya, benar. Dan bisa membawa kebermanfaatan, keberkahan ya. Iya. Meskipun nah, tadi itu kan kalau dibilang kan Mbak Nova kan memang pengen di bahasa Inggris gitu kan, tapi memang rezekinya di bahasa Indonesia. Terpaksa nggak sih jalaninnya gitu? Oh, nggak sama sekali. Oh, nggak sama sekali? Nggak. Atau masih berpikir bahwa, wah gue pasti salah jurusan ini, terus kedepannya gimana nih? Pernah terpikir gitu nggak sih? Nggak sih, cuma pernah waktu awal-awal keterima itu ya namanya masyarakat itu pasti omongannya banyak ya. Yeah. Jadi ketika ditanya jurusan apa sih, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia gitu, oh kok ambil jurusan itu kerjanya susah loh gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, besok aja lah, dipikir besok gitu. Karena kan kita belum mengalami untuk masa depan ya. Benar. Okay. Luar biasa juga sih, unik ya. Nah kalau boleh tahu nih, moto hidupnya Mbak Nova sendiri apa sih Mbak? Moto yang khusus sih nggak ada, cuma aku tuh tertarik sama kutipan dari Imam Syafi'i. Dari SMA tuh baca itu dan kayak ngena banget gitu, yang bilang kalau kamu nggak sanggup menahan lelahnya belajar, berarti kamu harus sanggup menahan pahitnya kebodohan gitu. Jadi itu yang mendorong aku sih, kayak iya ya, nanti di masa depan kalau aku nggak tahu apa-apa juga repot gitu. Jadi yang mendorong aku buat terus belajar itu. Berarti moto tersebut tuh selalu diingat ya, dengan untuk bisa mencapai sebuah goals lah ya. Bener. Wah, mantap juga tuh. Untuk mendorong kita terus untuk belajar gitu ya. Iya. Oke. Nah, selain di kuliah di Untidar nih, kesibukan keseharian itu apa sih Mbak? Kapan nih? Ya mungkin kesibukan setelah kuliah kah, atau pas lagi di kuliah gitu, itu apa kesibukannya? Kalau selama kuliah itu nggak ikut organisasi sama sekali. Jadi Oke, berarti kupu-kupu ya? Ya, kupu-kupu. Kuliah pulang, oke. Tapi kupu-kupu kan terbang ya. Oh iya. Jadi main lah kemana-mana gitu. Jadi lebih suka main aja gitu, bebas. Kalau organisasi takut ini sih lebih nggak bisa mengatur waktunya gitu. Belum bisa manajemen waktunya lah ya. Iya, kalau takutnya terganggu akademik gitu ya. Untuk organisasi, karena organisasi kan ya emang kita berkumpul dengan banyak orang, jadi mungkin ada kayak suatu waktu yang misalnya rapat besar dan harus menunggu banyak orang, itu kurang bisa
bekerja sama di situ kalau aku gitu. Ya memang sih, karena kan memang semua orang itu kan punya punya apa ya, lebih kayak tepatnya itu punya kemauan yang tersendiri lah ya. Iya benar-benar. Nggak apa-apa sih, manusiawi kok itu. Belum minat aja. Iya belum minat aja, mungkin bisa dicari di luar ruang yang lain gitu ya, karena kan tidak harus di ranah kampus saja, tapi bisa berproses di berbagai bidang dan itu di luar kampus pun juga tidak masalah gitu. Nah, oke Mbak, aku mau tanya nih, kemarin kan Mbak Nova kan wisudawan terbaik ya di tahun ini juga. Nah, untuk masa pengerjaan skripsi itu berapa bulan Mbak? Masa pengerjaan skripsi itu untuk bersih atau mungkin secara total itu dari November. Wah, cepet banget nih, the power of cepet banget ini. Iya. Jadi November itu dalam kondisi judul itu udah di ACC dari semester 7 awal. Jadi semester 7 awal itu udah ngobrol-ngobrol ya informal gitulah, kayak ngobrol-ngobrol santai sama calon dosen pembimbing waktu itu. Jadi udah ngobrol kalau judulnya kayak gini gimana gitu. Terus oh iya bagus di ACC lah. Terus Prof Cahyo ya, Prof Cahyo. Oke, Prof Cahyo, halo Prof Cahyo, ini anaknya nih Prof. Prof Cahyo bilang, oh iya bagus, besok kalau misalnya ada pengisian ini, pengajuan judul skripsi langsung isi itu aja, jadi nggak perlu yang gonta-ganti judul ketika diajukan gitu. Terus juga ketika bimbingan yang informal itu awal semester 7 itu tuh kayak ditanya sama Prof Cahyo, itu nanti prosesnya mau gimana, mau dibawa kemana, terus tak jelasin lah, oh mau gini gitu. Oh ya udah ajuin aja besok kalau Google Form-nya udah ada gitu. Terus ketika September itu Google Form-nya udah diserahin ke mahasiswa dari Koor Prodi dan ya langsung isi aja, dan November atau Oktober akhir itu dapat dosen pembimbing yang secara resmi gitu, dosen pembimbing 1 dan 2 gitu. Dan dari Prof Cahyo juga emang udah dari awal ya emang itu ACC, jadi oh ya ACC gitu, ke pembimbing 2 dulu aja. Jadi yang banyak ngoreksi itu malah pembimbing 2 gitu, karena dari pembimbing 1 kan udah oke gitu. Nah, dari masa skripsi nih ya, kan Mbak Nova sendiri tergolong cepat lah ya untuk pengerjaan skripsinya gitu, dari mulai ya kurang lebih berapa bulan ya 3 bulan lah ya, atau 2 bulan lah gitu. Nah, ada tantangan terbesar nggak sih Mbak dalam menghadapi skripsi, entah itu dari kesusahan untuk menemui dosen kah, atau dari Mbaknya sendiri gitu, secara individual Mbak sendiri gitu? Kalau dosen alhamdulillah enggak, karena Prof Cahyo sama Bu Yanti benar-benar memudahkan mahasiswanya banget. Jadi semoga amal jariahnya juga terbalas. Jadi amal jariah beneran ya, mengalir terus. Jadi dosen pembimbing alhamdulillah dapat yang baik banget. Dan kalau tantangan menurutku itu lebih ke ketika mengurus administrasi gitu sih, minta tanda tangan, kemudian pendaftaran sempro sidang itu yang lumayan menguras tenaga malah di situ. Jadi kayak bolak-balik minta tanda tangan gitu, nunggu tanda tangan dari pihak A, pihak B itu yang lumayan capek, tapi cuma capek di fisik aja sih. Selain itu nggak ada. Oke, berarti memang secara individual aja gitu ya tantangannya ya. Oke. Nah, selama masa kuliah nih, adakah idola kah Mbak? Entah itu dari tokoh-tokoh misalnya anime kah, atau punya dosen idola juga nih? Kalau tokoh idola yang spesifik banget sih nggak ada, cuma mungkin kalau artis ya Mbak. Oh boleh dong. Kalau artis mungkin Iqbal Ramadan. Waduh. Ini kalau teman-teman saya nonton pasti udah tepuk jidat ini di rumah. Udah capek dengernya. Oke, nggak apa-apa dong, kan itu ini manusiawi lah ya. Karena kan memang Iqbal Ramadan kan memang hits pada masanya ya, terutama di filmnya Milia itu ya. Benar-benar. Oke. Cuma emang sebelum dia jadi Dilan nih, emang udah ngefans sih, karena dia tuh sebagai artis nih ya, tapi tetap mengutamakan pendidikannya. Itu aku yang bikin salut banget sih, kayak jarang-jarang artis yang bisa tetap mempertahankan pendidikannya dan sepinter itu tetepan gitu loh, tetap imbang antara
ya kerjaan akademik sama dan kerjaan gitu ya. Iya benar, dan dia juga sempat cuti juga kan, tapi tetap dilanjut, nggak yang berhenti, padahal waktu itu ada dia kalau nggak salah ada masalah gitu lah. Oke. Nah kalau secara dosen nih ada kayak yang idola nggak di dosen Untidar gitu? Bebas nih, nggak hanya di PBSI mungkin. Dosen menurutku ya, dosen PBSI semuanya idola sih. Karena dosen PBSI itu kalau dibandingin mungkin cerita-cerita dari teman-teman kampus lain atau ya mahasiswa-mahasiswa lain, itu baik banget sih. Kalau dosen PBSI itu sangat memudahkan mahasiswanya gitu. Jadi saya rasa semuanya sama. Oke, Mbak, kan secara dosen juga baik-baik semuanya ya, dan tidak ada problem lah ya terhadap dosen juga, dan mungkin sekitar kampus. Nah, tadi kan kita flashback lagi ya ke tadinya gitu. Mbak kan dulu ketolak SNPTN gitu ya. Nah, terus tuh keterima di SB ya, SBMPTN gitu. Nah, kenapa sih Mbak milih Untidar? Dan uniknya apa sih? Sebenarnya nggak ada alasan dari saya sendiri kalau misalnya milih Untidar, karena dari Bapak aja sih. Bapak menyarankan buat ke Untidar, dan ya biasa aja, nggak yang minat, nggak yang nggak minat gitu juga, nggak, netral aja gitu. Oh Untidar ya udah nggak apa-apa deh gitu. Jadi dari Bapak juga menyarankan ke Untidar, awalnya juga biasa aja, kayak oh ya udah kuliah seadanya aja gitu. Tapi ternyata kalau nurut orang tua itu berkahnya ada aja. Oh iya gitu. bener sih, dan slay banget ya warnanya nurutnya. Ya, soalnya yang biayain nih Mbak. Oh bener sih. Nanti nggak dibiayain kalau nggak nurut. Nah, bangga nggak sih jadi alumni Untidar besok? Bangga banget, karena ya tahu sendiri lah ya, Untidar itu jujur aja nih, kalau saya main sama temen atau kenalan sama orang baru ditanya kuliah mana gitu, Untidar, jarang yang tahu. Tapi dengan kondisi yang kayak gitu justru malah kayak men-trigger gitu loh. Aku kuliah di Untidar, nggak banyak orang tahu, berarti aku harus bisa menonjolkan diriku dengan Untidar gitu loh. Kayak gimana caranya orang-orang tuh tahu gitu kalau Untidar tuh nggak sesepele itu. Oke, bahwa Untidar tuh punya nama juga loh di Keduraya gitu kan. Bahkan dosen-dosennya pun perhatian dengan mungkin potensi mahasiswanya, minat mahasiswanya, karena selama saya kuliah di Untidar pun juga diperhatikan dari semester 1 nih. Kayak dosen-dosen banyak yang, Mbak kamu ikut ini, selalu diajuin buat ikut ini. Padahal waktu itu kan namanya maba kan nggak tahu ya kompetisi di tingkat mahasiswa tuh ada apa aja. Tapi dosen-dosen di sini tuh baik banget, mau membimbing mahasiswanya, ngasih tahu kalau misal KDM itu kayak gini, Pilmapres tuh kayak gini gitu. Jadi bangga banget buat masuk Untidar. Mungkin kalau nggak di Untidar nggak akan kayak gini. Oke. Berarti harus lah ya, besok kan kalau udah jadi alumni harus nih, jangan lupa ya ngisi Siluni. Siap. Biar nggak terputus aja sih silaturahmi antara alumni dan juga Untidar gitu ya. Benar. Nah, Mbak, kemarin itu kan juga karena Mbak nggak banyak mengambil kegiatan di Untidar juga gitu di kampus, gimana sih time manajemennya belajar Mbak sendiri? Kalau aku kan nggak ikut organisasi, jadi cuma fokus kuliah sama ikut lomba-lomba aja. Jadi ketika semester 2 itu udah mulai merambah ke kegiatan luar kelas lah istilahnya. Kalau semester 1 kan masih cari temen ya. Jadi semester 2 itu ikut pertukaran ke Brawijaya. Nah itu masih daring, masih aman, masih satu negara juga, jadi nggak ada perbedaan waktu. Nah ketika semester 3 itu dapat pertukaran ke Filipina, itu ada perbedaan waktu, dan yang bikin struggle itu karena sering nabrak jamnya antara mata kuliah di Filipina sama mata kuliah di Indonesia gitu. Jadi lumayan ini sih struggle, karena satu waktu misalnya jam 9 nih, 2 device. Jadi yang sini kelas Filipina, yang di sini kelas Indonesia. Iya, oke, luar biasa nih. Berarti dulu pernah ikut kegiatan itu juga berarti? Pernah. Oh,
itu programnya PMM itu bukan sih? Atau sebelum ISMA? ada PMM. Oh, sebelum ada PMM Ya, juga. mirip sama ISMA, tapi dulu namanya International Credit Transfer. Oke, luar biasa ya. Ternyata kupu-kupu juga bisa. Cuma nggak ikut organisasi aja karena udah terlalu padat banget, kayaknya nggak mampu gitu kalau sampai ikut organisasi. Jadi daripada nanti ada yang ketinggalan satu, jadi mending udah aja deh gitu. Wah, berarti banyak unfaedanya juga Kak, ya. Meskipun nggak ikut organisasi gitu dan memilih untuk kuliah pulang, tapi membawakan hasil gitu ya. Sampai dengan detik ini juga ya, bisa menjadi wisudawan terbaik gitu. Nah, by the way nih Mbak, kalau udah lulus di Untidar, mau jadi guru kah, atau mau jadi wanita karir, atau mau jadi apa gitu? Lulus dari Untidar mau ngikut jalannya Tuhan aja sih. Aduh, kayak pasrah banget ini. Ya sih, jadi mungkin udah ada rencana ke depannya, tapi ya disimpan dulu aja biar nanti usaha dulu. Kalau misalnya berhasil ya berarti emang dapat ridhonya di situ. Kalau nggak berhasil berarti cari jalan yang lain gitu. Oke, Mbak, kalau aku boleh tanya nih ya, pekerjaan orang tua apa Mbak? Oh boleh. Pekerjaan ayah itu pengacara dan ibu sebagai MUA, makeup artist. Oke, mantap. Berarti nggak sia-sia nih orang tua benar-benar mendukung, merekomendasikan kuliah di Untidar gitu ya? Iya. Karena memang punya keberkahan sendiri gitu. Nah, tadi kalau boleh tahu nih naik mau hadir ke podcast ini naik apa Mbak? Diantarin orang tua mungkin? Enggak, orang tua cukup sibuk. Oke, cukup sibuk. Iya, jadi naik angkot sendiri ke sini. Wah, gokil. Ini nih, wisudawan yang rendah hati. Naik angkot tadi. Kan kalau angkot kan nggak bisa sampai ini nih, gerbang nih, berarti jalan ya apa gimana? Iya, dari Indomaret itu jalan sampai sini. Wah, luar biasa. Udah deket dari Indomaret. Oke Mbak, tetap pertahankan ya dengan kesederhanaannya, tetap biasa lagi mungkin untuk pengalamannya, mungkin bisa menambah mungkin rezeki lagi lah ya. Amin. Dan ini sebuah rezekinya buat Mbak Nova juga, bisa menjadi wisudawan terbaik di Untidar gitu. Dan semoga bisa menginspirasi nih teman-teman yang ada di luar sana gitu, bisa mengikuti jejaknya dari Mbak Nova gitu. Mungkin ada yang ingin sampaikan Mbak untuk sobat Untidar yang ada di rumah? Sebelumnya halo, dan untuk sobat Untidar semuanya, jangan pernah menyerah. Apapun yang kamu hadapi di dunia perkuliahanmu, semua itu akan berlalu. Seperti kebahagiaan itu nggak akan ada yang abadi, kesedihan juga nggak akan ada yang abadi. Jadi semuanya sama, akan datang silih berganti. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih Mbak Nova telah hadir di Sarang Untidar, ngobrol santai bareng Untidar. Mungkin kita ucapkan selamat juga ya atas prestasinya gitu. Ternyata banyak juga yang telah Mbak Nova raih prestasi di Untidar dan tetap bangga ya dengan alma mater sendiri gitu. Terima kasih banyak telah menyempatkan. Dan semoga ini bermanfaat, podcast hari ini bisa bermanfaat untuk sobat Untidar yang ada di rumah. Sekali lagi kita dari Untidar mengucapkan terima kasih. Dan itulah sobat Untidar, podcast kita pada kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Wow, luar biasa ya.